Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama masih bisa belajar walaupun secara daring karena mengingat di negara kita wabah pandemi COVID-19 masih melanda dengan dahsyatnya dan kita doakan bersama semoga wabah tersebut secepatnya hilang ya sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah seperti biasanya. Sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan di hari ini menjadi lebih berkah. Doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari materi yaitu memahami ciri-ciri fungsi. Pada pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan yaitu setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami ciri-ciri fungsi dengan tepat. Yang pertama kita perhatikan di sini ada tabel ya, terdiri dari dua baris. Baris yang di atas berwarna kuning ini sengaja diketik dengan huruf kapital semua dan perhatikan urutannya ini berurutan dari A, B, C sampai Z. Kemudian untuk baris yang kedua ini berwarna biru, kemudian hurufnya juga huruf kecil semua dan penempatannya diacak ya, ini tidak sesuai alfabetis. Maksudnya apa? Maksudnya di sini agar semua mempunyai pasangan dan baris pertama itu mempunyai pasangan yang berbeda dengan baris yang kedua sehingga nanti kita akan gunakan tabel ini untuk membuat suatu sandi. Mari kita memulai untuk mempelajari sandi dari kata-kata yang kita gunakan dari tabel ini. Coba perhatikan di sini ada tulislah arti pesan dari kata sandi. Nah, di sini terdiri dari 4 kata. Kata pertama XHZR, kata kedua LDHF, kata ketiga ada TDHQZ, kata keempat ada WQF PQK. Nah, kita akan pasangkan sehingga nanti akan membentuk suatu kalimat yang benar ya sehingga bisa terbaca artinya. Mari kita mulai. Coba dari kata yang pertama, mulai dari huruf X. Nah, kita perhatikan yang baris yang bawah, X kecil. Nah, kita lihat atasnya itu pasangannya dengan U. Oh, berarti ini X ini mewakili huruf U. U, kemudian H. H ini H mewakili huruf P. Kemudian Z. Nah, ini Z mewakili huruf T. Kemudian R. R mana R? Nah, ini R ada D. Berarti kata yang pertama ada U, P, T, D. Kemudian kata yang kedua dimulai L. L. Ini L. Kemudian D. Mana D? Nah, ini D. Kemudian H. Ini H. Kemudian F. Nah, kata kedua yaitu SMPN. Kata ketiga ada T. T. D. Ada D. Ini D. H. Kemudian Q. Kemudian ada Z. Z-nya mewakili T. Oke, berarti kata ketiga yaitu artinya kata 4. Kata terakhir dimulai dari W. W, Q, F, kemudian P, ada Q, dan ada K. Mana? Nah, ini K. Berarti kata keempat
itu adalah kata Banjar. Sehingga arti dari kata sandi yang di atas ini, yang ini, artinya UPTD SMPN 4 Banjar. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk dari suatu fungsi. Di baris yang atas semuanya mempunyai pasangan dan hanya satu pasangan buat yang bawahnya. Tuh. Agar lebih jelas, kita akan lanjutkan. Fungsi atau pemetaan. Pemetaan adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Jadi pemetaan atau fungsi ini adalah salah satu jenis dari relasi. Jadi bentuk yang paling umumnya adalah relasi. Dan pemetaan atau fungsi adalah suatu bentuk khusus yang mempunyai syarat. Apa itu syaratnya? Syarat suatu relasi bisa disebut fungsi atau pemetaan adalah setiap anggota domain atau daerah asal memiliki satu pasangan. Ingat ya, memiliki satu pasangan. Paham? Kita lanjutkan pada contoh. Contohnya seperti ini. Ada himpunan A. Himpunan A. 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan yang selanjutnya ada himpunan B. 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita lihat. Relasinya seperti apa? 1 ke 6. 2 ke 8. 3 ke 4. Maaf, 3 ke 10. Dan 4 ke 9. Nah, apakah ini suatu fungsi? Kita cek, anggota domain harus mempunyai satu pasangan. Mana yang domain nih? A ini adalah domain. Kita lihat, ada anggota A yang tidak punya pasangan nggak? Ada nih, angka 5. Nah, kita lingkari ya. Nah ini, angka 5 ini tidak punya pasangan, dia itu jomblo sendirian. Berarti ini bukan fungsi. Kita masuk lagi contoh. Ada P, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada I, anggotanya A, B, C, D, E, dan F. Relasinya gimana? 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 3 lagi ke F, 4 ke E, 5 ke F. Nah, di sini semuanya mempunyai pasangan, tapi perhatikan yang ini. Angka 3 ini mempunyai 2 pasangannya dengan B, satu lagi dengan F. Sehingga dia itu mempunyai 2 pasangan. Sedangkan syaratnya ini, memiliki satu pasangan. Berarti apa kesimpulannya? Relasi ini bukan fungsi. Karena anggota himpunan P, yaitu 3, mempunyai 2 pasangan. Paham ya? Satu lagi, ada himpunan X dan himpunan Y. Kita lihat relasinya, 1 ke 7, 2 ke 9, 3 ke 10, 4 ke 6, 5 ke 9. Apakah ini fungsi? Kita cek. Anggota di himpunan X-nya sebagai domain. 1 punya pasangan dan hanya satu pasangannya. 2 punya pasangan juga dan hanya satu pasangannya. 3 sama. 4 iya. 5 juga. Berarti ini adalah fungsi. Karena semua anggota domain mempunyai pasangan dan hanya satu pasangan. Ini kata kuncinya. Kita lanjutkan. Fungsi atau pemetaan. Perhatikan gambar diagram panah di bawah ini. Nah, kalian tentukan manakah yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Coba kalian tebak mana yang fungsi. Bisa menebak? Nah, oke, kita cek aja ya. Yang pertama, A dan B himpunannya. Relasinya 2 ke 6. Oke, dia punya pasangan dan satu. 3 ke 6, dia punya pasangan juga dan hanya satu. Nah, ini 4 mempunyai 2 pasangan, yaitu ke-8 dan ke-12. Berarti ini bukan fungsi. Kemudian, diagram yang kedua, A ke B juga sama. Kita cek di daerah domainnya ya, domainnya saja. 1 punya pasangan ke 0.
2 punya pasangan keempat, 3 punya pasangan keempat, 4 juga punya pasangan keempat. Berarti ini apa? Ini adalah fungsi. Karena apa? Karena anggota domain semuanya punya pasangan dan hanya satu pasangan. Terus gimana ini untuk daerah kodomainnya? Yang B, ada anggota 2 dan anggota 6 tidak punya pasangan. Dan 4 ini bercabang 3. Nggak apa-apa ya. Untuk daerah kodomain mah tidak apa-apa jika dia tidak punya pasangan dan pasangannya ada banyak. Yang penting di daerah domain. Lanjut pada diagram kartesius. Kita cek sama-sama. Untuk sumbu X, ya, ini adalah domain. Domain. Kemudian untuk sumbu Y ini kodomain. Oke, bagus ya. Kita lanjutkan, kita cek. Kita ngeceknya yang sumbu X aja yang domain. 1 ke 2, oke, satu pasangan. 2 ke 2, oke. Oh, di atasnya ada lagi, berarti 2 ke 3. Nah, ini dia menandakan bukan fungsi karena anggota 2 ini 2 pasangan. Berarti ini jelas bukan fungsi. Kemudian ada lagi malah 3 nih. Yang 3. Dia ke atasnya tidak punya pasangan. Oke, jelas dia bukan fungsi. Satu lagi. Kemudian cek satu lagi. Ini satu pasangannya 1. Bagus. 2 pasangannya 3. 3 pasangannya 2. 4 pasangannya 3. 5 pasangannya 5. Ini di daerah domain dia semuanya memiliki pasangan dan hanya satu. Berarti ini adalah fungsi. Bentuk yang ketiga yaitu pada HPB, himpunan pasangan berurutan. Coba mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi? Bisa? Kita cek sama-sama ya. Kita ngeceknya ada pada yang paling depan yang ini, yang paling depan. Ini adalah untuk daerah domain. Kalau dia hanya satu munculnya, berarti itu adalah fungsi. Kalau 2 kali munculnya atau 3 kali atau 4 kali, berarti dia bukan fungsi. Yang A, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ini adalah fungsi. Yang B, 2, 4, ini nih. Dia double 4 nih. Berarti ini bukan fungsi. Yang C, 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga fungsi. Yang D, 5, 5. Nah, ini 5 lagi. Berarti dia bukan fungsi. Ini 4, 4 lagi. Double. Jadi dia bukan fungsi. Sudah paham ya? Mana fungsi, mana yang bukan fungsi. Jadi yang diperhatikan adalah daerah pada daerah domainnya saja. Di akhir kita tarik kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu semua fungsi merupakan relasi. Tetapi tidak semua relasi merupakan fungsi. Jadi ini untuk relasi ini umum ya. Ataupun sifatnya lebih luas. Kalau fungsi ini khusus. Dan karena dia tadi mempunyai syarat. Syaratnya apa ini yang tadi syaratnya? Syarat fungsi adalah semua anggota daerah asal atau domain ya harus mempunyai satu pasangan. Hanya satu pasangan. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua walaupun dengan pertemuan yang singkat dan pertemuannya lewat maya atau daring, tetapi semoga apa yang tadi kita pelajari menjadi bermanfaat. Agar lebih bermanfaat atau menjadi berkah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirrabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.